Al-Battani, Al-Sufi, Ibnu Yunus, Al-Farghani, Al-Zarqali, Jabir Ibnu Ablah. Beliau adalah ahli astronomi ternama yang pernah ada di dunia. Sedangkan untuk di sekolah umum, kita biasa mengenal nama seperti Galileo, Isaac Newton, dan Aristoteles. Namun, tahukah kamu apa itu ilmu astronomi? Dan siapakah penemunya? Nah, untuk video kali ini, saya akan membahas tentang ilmu astronomi, sejarah, dan bagaimana perkembangannya hingga zaman modern seperti ini. Jangan lupa, untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan dukung dengan cara subscribe dan like videonya bila Anda menyukai, serta nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa sampaikan saran, kritik, dan pertanyaan melalui kolom komentar. Astronomi atau yang biasa disebut dengan ilmu perbintangan adalah ilmu alam yang mempelajari benda langit dan fenomena alam yang terjadi di luar bumi, termasuk fenomena di atmosfer atas bumi yang berasal dari luar angkasa seperti meteor dan aurora. Ilmu ini secara pokok mempelajari berbagai sisi dari objek langit seperti asal-usul, sifat fisik kimia, meteorologi, dan gerak serta bagaimana pengetahuan akan benda-benda tersebut, menjelaskan pembentukan dan perkembangan alam semesta. Siapakah penemu ilmu astronomi? Ilmu perbintangan atau astronomi dicetuskan pertama kali oleh Nabiullah Idris alaihi salam. Islam dikenal sebagai salah satu peradaban di dunia yang konsen terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Salah satu disiplin ilmu yang kembang luaskan oleh kaum muslim adalah ilmu falak, atau lebih dikenal dengan sebutan ilmu astronomi. Pada hakikatnya, ilmu astronomi yang berkembang dalam Islam sebenarnya muncul dari ilmu perbintangan yang merupakan warisan dari bangsa Sumeria kuno. Dalam ensiklopedia Islam disebutkan bahwa ilmu astronomi telah ada dalam kurun waktu ribuan tahun silam di kerajaan Babilonia yang terletak di antara Sungai Tigris dan Sungai Efrat atau wilayah selatan Irak saat ini. Bangsa Sumeria kuno yang mendalami wilayah tersebut dikenal sebagai bangsa yang memiliki peradaban tertinggi dan tertua di dunia. Nabiullah Idris alaihissalam yang diutus oleh Allah kepada bangsa Sumeria kuno dikenal sebagai orang yang pertama kali menggunakan bintang sebagai petunjuk arah, waktu bercocok tanam, memperkirakan kondisi cuaca, dan lain sebagainya. Nabi Idris diakui banyak ulama dan para ahli tafsir adalah seorang nabi yang memiliki banyak keistimewaan, di antaranya menulis, menggambar, menjahit, menguasai ilmu perbintangan, dan lain sebagainya. Bangsa Sumeria kuno juga dikenal sebagai bangsa pertama yang membuat pembagian bulan dalam setahun menjadi 12 bulan atau 12 zodiak, sekaligus membaginya dalam tabel. Adalah para pendeta kerajaan Babilonia yang menemukan 12 gugusan besar bintang-bintang di cakrawala yang mereka bayangkan sebagai satu lingkaran. Dengan menghitung jalannya bulan, dihasilkan hari. Dengan menghitung jalannya matahari, dihasilkan tanggal, bulan, serta tahun, hingga akhirnya terjadi ilmu penanggalan. Dalam Al-Quran telah dijelaskan tentang pembagian bulan dalam setahun, yakni sebanyak 12 bulan. Keterangan ini ada di firman Allah surat At-Taubah ayat 36. Pada masa Nabiullah Muhammad SAW, ilmu falak belum mengalami perkembangan yang signifikan karena pada saat itu umat Islam disibukkan dengan upaya-upaya menyebarluaskan ajaran Islam ke seluruh pelosok dunia, sehingga aktivitas untuk mengkaji tentang astronomi sangat kurang sekali. Jikapun ada, itu hanyalah sebatas pengetahuan-pengetahuan langsung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabiullah Muhammad SAW, dan belum ada kajian ilmiahnya yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Setelah Islam menyebar sampai di luar Makkah dan Madinah,
mulailah para sahabat mengkaji hasanah ilmu falak. Namun, sebagaimana yang dijelaskan Dr. Muhammad Basir At-Ta'i dalam bukunya yang bertajuk Al-Falak wa Al-Taqwim, kajian tentang ilmu falak secara mendalam baru dimulai pada masa pemerintahan dinasti Umayyah, yaitu tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Kemudian pada masa kekhalifahan Abbasiyah, ilmu falak mengalami perkembangan yang sangat pesat. Khalifah kedua dinasti Abbasiyah, Abu Ja'far Al-Mansur, menempatkan kajian ilmu falak setelah ilmu tauhid, fikih, dan kedokteran. Zaman kegemilangan astronomi di tanah Islam ini berakhir dalam kurun abad ke-12. Buku-buku hasil karya ilmuwan muslim sedikit demi sedikit telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, terutamanya di Toledo, Spanyol. Hasil terjemahan tersebut kemudian disebarluaskan di seluruh kawasan benua Eropa. Melalui terjemahan tersebutlah tokoh-tokoh intelektual Eropa di penghujung zaman pertengahan mengkaji semua teori Ptolemeus dan mempelajari perkembangan astronomi hasil sumbangan dunia Islam. Runtuhnya kebudayaan Yunani dan Romawi pada abad pertengahan berakibat pada berpindahnya kiblat kemajuan ilmu astronomi ke bangsa Arab. Astronomi berkembang begitu pesat pada masa keemasan Islam 8-15 Masehi. Karya-karya astronomi Islam kebanyakan ditulis dalam bahasa Arab dan dikembangkan para ilmuwan di Timur Tengah, Afrika Utara, Spanyol, dan Asia Tengah. Astronomi dalam Islam adalah sebuah ilmu yang sangat penting karena tidak hanya menyangkut aktivitas yang terkait dengan kehidupan duniawi, tapi juga tentang ketentuan pelaksanaan ibadah, baik itu ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Misalnya, dalam menentukan waktu sholat, sistem penanggalan kalender Hijriah, hingga arah kiblat. Sebagaimana bangsa Sumeria kuno yang menggunakan bintang sebagai petunjuk arah, keberadaan ilmu astronomi bagi masyarakat muslim juga diperlukan dalam menentukan arah kiblat. Sebab menghadap ke arah kiblat, yakni menghadapkan wajah ke arah Ka'bah di kota Mekah, merupakan syarat sah bagi umat Islam yang hendak menunaikan sholat, baik sholat wajib 5 waktu ataupun sholat sunnah yang lainnya. Bagi masyarakat yang berada jauh dari Ka'bah, tentunya diperlukan suatu metode yang dapat digunakan untuk menentukan arah kiblat ini. Dalam khasanah ilmu astronomi, penentuan arah kiblat ini bisa menggunakan penghitungan posisi rasi bintang, bayangan matahari, ataupun arah matahari terbenam. Nah, dari perkembangan ilmu astronomi tersebut, maka lahirlah ahli-ahli astronomi yang ternama yang pernah ada di dunia, baik dari bangsa Eropa ataupun dari kaum muslimin. Di antaranya Al-Battani 858 Masehi sampai 929, Abdurrahman As-Sufi, Abul Abbas Ahmad bin Muhammad Ibnu Katsir Al-Farghani, Ibnu Yunus, Galileo Galilei Al-Biruni, Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, Nicholas Copernicus, Ibnu Al-Haytham, Johannes Kepler, Percival Lowell, Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Yahya Al-Zarqali, William Herschel, Isaac Newton, Fritz Hoyle, Tycho Brahe, Claudius Ptolemeus, Eratosthenes, Bambang Hidayat, Jabir Ibnu Ablah, Giovanni Schiaparelli, James Bradley, Urbain Le Verrier, Carlos Shapley, Johann Gottfried Galle, Jules Lemaitre, Pierre Simon Delaplace, Claude Tombaugh, Carl Sagan, Charles Messier, Henrietta Swan Leavitt, Edwin Powell Hubble, John Louis Emil Dreyer, Charles Frederick von Weizsäcker, Pythagoras, Edmond Halley, Aristoteles, Dus Jamu, Anaximandros, Ulugh Beg, Abu Musa Jabir Ibnu Hayyan, Muhammad Ibnu Jabir Ibnu Sinan, Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Fazari, Ibnu As-Satir, Hipparchus, Giovanni Domenico Cassini,
Abu Nasr Mansur Sanad Ibnu Ali, Abul Wafa Muhammad ibnu Yahya ibnu Ismail Buzjani atau yang dikenal dengan Abul Wafa Al-Buzjani, Ibrahim Al-Fazari, Abu Ja'far Al-Khazin. Nah, itulah nama-nama ahli astronomi yang pernah ada di dunia, yang akhirnya ilmu astronomi itu bisa berkembang sampai di zaman modern ini, sehingga kita bisa menentukan penanggalan baik itu Masehi maupun Hijriah. Terima kasih untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Jangan lupa share video ini supaya kita bisa berbagi ilmu kepada yang lainnya. Sampai kembali di video berikutnya. Terima kasih.